Jangan nawar sembarangan. Kalau misalkan 1000 2000 pasti dikasih lah. Kegiatan saya berbelanja di Pasar Induk Kramat Jati, teman-teman. Oke, hari ini kita mau berbelanja di Pasar Induk Kramat Jati, teman-teman ya. Enggak seperti biasanya. Saya biasakan ada di lokasi di Angke, Jakarta Barat. Tapi emang posisi lagi habis tahun baru ini barang-barang kurang ini ya teman-teman, kurang melimpah, kurang banyak, jadi kita berbelanja ke Pasar Induk Kramat Jati. Ini kita lagi nawar sawo, teman-teman. Alhamdulillah dapat 5 kilo, bukan 5 peti sawonya. Kemudian kita tadi nawar manggis nggak dapet. Maksudnya bukan nggak dapet, kita itu muter dulu keliling, nanti nyari harga yang terbaik dengan kualitas yang bagus. Jadi nanti sedikit ada tips dan triknya untuk berbelanja di Pasar Induk itu, teman-teman ya. Pertama, jangan keburu nafsu. Kita kalau bisa muter dulu nyari barang itu, kan barang banyak, kita cek harga dulu. Misalkan bling-bling kayak ini, misalkan bling-bling, nanti kita cek di tempat bling-bling yang lain harganya sama atau tidak dengan kualitas yang sama. Kalau tadi kan sawo saya dapat dari depan tuh lumayan lah, harganya murah. Dan tips dan triknya itu, teman-teman, kalau misalkan kita belanja di Pasar Induk itu, kalau bisa itu kita nawar, teman-teman, pasti dikasih. Tapi nawarnya dengan cara yang sopan ya, teman-teman, dengan cara menggunakan etika lah. Jangan misalkan harganya dia tawar, misalkan harga berapa per kilo satu peti, misalkan 10.000, kita nawar 5.000, wah itu mah bukan nawar, teman-teman, ngajak berantem. Kalau nawar 1000 2000 pasti dikasih lah. Jadi kalau misalkan kita belinya banyak, pasti nanti lebih murah lagi. Jadi kita nawar boleh, tapi harus dengan peraturan dan etika yang baik. Jangan nawar sembarangan. Kalau misalkan 1000 2000 pasti dikasih lah. Ini kita lagi nawar naga dan belimbing, kayaknya nggak dapet. Kita pindah ke tempatnya Markisa, kita dapet satu kardus, yaitu sekitar 28 kilo. Dan di sini juga saya dapet jeruk Medan Bali. Kemarin saya ambil 2 peti. Nih markisanya bagus-bagus, teman-teman ya. Beres dari sini nanti kita muter lagi, dapat apa nanti kita lihat. Nah itu ada alpukat, saya nafsu sekali ngeliat alpukat ini, tapi berhubung udah beli 3 kintal kemarin, akhirnya nggak jadi yang ini. Padahal wah bagus-bagus banget, teman-teman. Licin besar-besar ini, kalau nggak salah mungkin alpukat Flores kali ya, tapi belum tahu sih. Sebenarnya saya nggak mau nanya nggak enak, karena di depannya itu tempat saya yang belanja, jadi kita jaga etika dalam berbelanja. Nah akhirnya belimbing dapat di sini, saya ambil itu kemarin 3 peti di sini, dapat 3 peti karena di sini tawarannya bagus. Kemudian dapat sirsak di sini 2 peti. Harga nggak usah saya kasih tahu lah, nanti malah jadi. Yang penting intinya sih, kalau belanja di Pasar Induk itu kita jangan keburu nafsu, harus pintar nawar. Kalau 1000 2000 ya dikasih. Kalau belinya lebih banyak lagi, mungkin bisa lebih murah lagi. Yang namanya Pasar Induk kan mereka juga bersaing ya masalah harga gitu, jadi sama-sama mencari pelanggan juga, pasti dikasih lah kalau kita nawarnya sopan. Kemudian kita muter-muter lagi nih, buset, ini kalau saya lagi berbelanja di sini tuh bisa 5 jam, teman-teman, muter doang itu. Dari berangkat sampai pulang lagi itu sekitar bahkan sampai 8 jam bisa. Oke, kita di sini kemarin dapat 4 dus apel Malang. Kemarin kita di sini ngecek dulu, nyari yang bagus, nyari yang masih seger, yang baru datang. Ini teman-teman, kalau misalkan apel Malang ini kemarin, kalau yang baru datang itu harganya lebih tinggi, teman-teman. Sedangkan kalau misalkan yang sudah nginap, misalkan situ sudah 2 hari 3 hari di lapak, itu lebih murah harganya. Tapi ya kualitasnya beda, teman-teman. Kalau yang masih baru datang itu masih seger, masih keras. Ini yang saya pegang ini yang apa? Yang udah 2 hari, udah agak empuk semua nih barangnya.
Jadi akhirnya saya nggak ambil, saya ambil yang baru nih. Yang baru nih masih warnanya juga masih ini ya, masih seger lah gitu. Terus teksturnya masih keras gitu, jadi bisa dilap dia nanti di tempat saya bisa tahan sekitar 1 mingguan lagi masih bagus. Itu udah beres, kita belanja. Saya persingkat aja, ini proses lagi muat teman-teman. Kita mau pulang, barang-barangnya dimasukin semua, disusun. Itu kita nanti itu ada abangnya yang nyusunin itu. Oh iya teman-teman, jadi kalau kita berbelanja di induk dalam jumlah besar, nanti kita bisa nyuruh abangnya itu yang di situ. Dan nanti kita kasih bonnya, yang belanjaan kita nanti diambil satu-satu dari semua tempat itu, nanti dikumpulin, nanti kita masukin ke mobil. Ini kemarin lumayan lama teman-teman, karena mungkin abangnya ini nggak tahu baru apa nggak tahu gimana, dia jadi ngambil barangnya agak lambat, terus nyusunya kurang pinter teman-teman. Tapi nggak apa-apalah, yang penting kita sabar nungguin. Ini sekitar kemarin muat aja ini sekitar hampir 1 jam saya baru beresin muat. Padahal barangnya nggak banyak-banyak banget. Habis saya nggak enak, abangnya itu ngikutin terus lagi pas saya belanja itu. Sedangkan saya belanja masih lama, dia ngikutin. Udah belum mbak? Belum beres. Akhirnya kita nggak, padahal saya udah punya langganan abangnya ini, dia lebih cepet, nyusunya juga lebih pinter, jadi meringkas waktu. Tapi nggak apa-apa lah, bagi-bagi rezeki. Ini jasanya tergantung dari barangnya ya teman-teman. Kalau misalkan barangnya banyak banget ya, dikira-kira aja lah. Kemarin ini saya sampai beres ini ngasih abangnya itu 100.000. Biaya ongkos mobil sampai ke Angke itu 300.000. Udah 400.000. Jajan saya di sana sama istri katakanlah 100.000, 500.000. Kemudian saya berangkat dari Angke itu ke sana itu naik Grab itu 100 berapa ya kemarin ya, 120 apa 125 saya lupa, katakanlah 100.000. Oke, ini kemudian kita udah sampai teman-teman di lapak di tempat saya di Angke, Jakarta Barat. Ini proses bongkar muat. Ini dibantu oleh karyawan saya 2 orang dan 1 supir di atas. Jadi bapak supirnya ngoper dari atas, kemudian ini karyawan saya, bukan karyawan saya, inilah saudara saya yang 2 ini yang bongkar, yang ngangkutin ke dalam. Saya mau bantuin udah nggak kuat tenaganya, akhirnya saya di pojok aja nyortil alpukat. Karena saya berangkat dari jam 11 siang sampai ke Angke itu saya jam 5 sore. Jadi udah kecapean duluan. Kayaknya biar mereka aja yang beresin. Cukup lumayan capek juga sih teman-teman. Jadi jaraknya juga lumayan jauh. Terus belanjanya juga lumayan lama.